Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah Semelingkit. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memuji Tuhan, akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Syukur atas kebaikan-Mu. Silakan adik-adik berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Laskar Kristus, siap? Yes! Semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya.
sukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Haleluya. Ayo kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yeah. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, Besar. besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Katakan besar. besar. Lompat. Besar. Dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah Besar. besar, besar, Besar. besar. Lompat yang tinggi. Besar. Katakan walaupun belum besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhan Lagi ya. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Lagi. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Siap-siap. Tuhanku besar. Lompat. Besar.
Silakan adik-adik duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kamu berkati kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah kakak mau cerita nih, ada seorang anak laki-laki bernama Bagus. Suatu siang ia masuk ke dapur untuk menyapa ibunya. Katanya, selamat siang Bu, Bagus sudah kembali dari sekolah. Ibu mau goreng apa? Ikan, sahut ibunya. Makan siang kita ya Bu, alangkah baiknya sikap Bagus. Esok siangnya Bagus berbicara lagi dengan ibunya. Bu, Bagus haus sekali, minta uang dong Bu untuk beli Coca-Cola. Kata ibunya, Bagus, minggu ini ibu tidak punya uang untuk beli Coca-Cola. Kamu minum air putih saja untuk menghilangkan hausmu itu, kata ibu. Bagus kecewa dan marah. Bagus tidak suka air putih, rasanya tawar. Cuma Coca-Cola yang bisa menghilangkan rasa haus. Teman-teman Bagus bisa beli Coca-Cola kapan saja mereka mau. Kok Bagus tidak boleh? Bagus menghempaskan gelas yang berisi air yang sudah dituangkan oleh ibu. Lalu Bagus pergi keluar sambil membanting pintu. Kenapa Bagus begitu marah pada hari yang pertama? Kenapa Bagus berubah lagi nih pada hari yang kedua? Dia menjadi marah-marah. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan Bagus dan gak ada yang nolak, Bagus bisa bersikap manis. Tetapi ketika sesuatu yang diinginkannya tidak dipenuhi, ia menjadi marah. Pasti kita juga pernah kayak gitu kan? Kita semua sama sebelum ada perubahan dalam hati kita. Bangsa Israel pun mengalami masalah dengan suasana hati yang berubah-ubah. Pengalaman menjalani Laut Merah yang terbelah oleh kuasa Tuhan membuat bangsa Israel takut akan Tuhan dan percaya pada Musa. Musuh mereka sudah tenggelam di telan laut yang menghanyut mereka. Tetapi ketika mereka berjalan masuk ke padang gurun, semuanya berubah. Bangsa Israel sudah berangkat dari Laut Merah mengikuti tiang awan yang terus memimpin mereka. Kemana mereka akan pergi? Di depan orang Israel terbentang padang gurun yang sangat luas yang tidak terlihat batasnya, sedang tiang awan bergerak membawa mereka ke padang gurun yang bernama Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan terus tanpa menemukan air. Dalam terik matahari, mereka ingin minum karena haus sekali. Tetapi tidak ada air di sana, semuanya tandus dan kering. Sepanjang jalan, mereka tetap mencari-cari air, tetapi tidak mendapat. Pada sore harinya mereka tiba di Mara, suatu oase di tengah-tengah padang gurun, berarti di situ ada air. Betapa senangnya mereka akhirnya menemukan air. Bergegas mereka mengitari tempat itu di mana air itu ada. Kemudian mereka mencelupkan tangan mereka ke dalam air yang sejuk itu, lalu meminumnya. Tetapi tiba-tiba terdengar teriakan, "Pahit, air ini pahit sekali, jangan diminum." Teriakan itu terdengar di mana-mana. Apakah bangsa Israel mengingat kembali peristiwa air Sungai Nil yang menjadi darah? Mereka takut meminum air pahit itu karena khawatir ada racun di dalamnya. Betapa kecewanya mereka sesudah berjalan selama 3 hari tanpa air. Ternyata air yang ditemukan tidak bisa diminum. Tetapi bukannya mereka berseru kepada Tuhan, mereka malah berbondong-bondong mencari Musa. "Musa, Musa, apa yang harus kami minum? Kami haus sekali. Berilah kami minum. Kami tidak bisa minum air ini." Ketika mendengar sungutan-sungutan itu, Musa segera berseru minta pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menjawab sungutan-sungutan bangsa Israel, tetapi Tuhan menjawab karena Musa berseru dan minta pertolongannya. Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan menyuruh Musa memasukkannya ke dalam air. Seketika itu juga, air yang pahit berubah menjadi manis, sehingga dapat diminum. Kata Tuhan, "Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah semua keluarga dan juga hewan-hewan puas minum, baru Tuhan berbicara kepada mereka dan memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Tuhan juga menolong mereka untuk mengerti bagaimana mereka dapat berjalan tanpa ketakutan
akan penyakit dan gangguan-gangguan lain seperti yang mereka saksikan di Mesir. Inilah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan itu meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah hanya akan merencanakan yang baik untuk mereka. Tetapi hal yang baik akan terjadi jikalau mereka berjalan dan taat terhadap segala sesuatu yang dipesan oleh Tuhan melalui Musa. Dari Mara, Tuhan memimpin orang Israel ke suatu tempat yang indah sekali. Dari jauh sudah terlihat pohon-pohon kurma yang tinggi. Mereka tahu di mana ada pohon, di situ pasti ada air. Dan mereka betul, orang-orang yang pertama sampai ke tempat yang bernama Elim itu berseru satu kepada yang lain, "Syukur, di sini banyak air jernih. Di sini kita dapat beristirahat." Di Elim terdapat 12 mata air, seolah-olah tersedia satu untuk setiap suku di antara mereka. Dan mereka mulai membuka kemah-kemah mereka dan bernaung di bawah 70 pohon kurma. Bangsa Israel beristirahat sepuas-puasnya di Elim. Mereka mengucapkan kata-kata pahit seperti di Mara. Kalau kami tinggal di Mesir, kami akan duduk menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sekarang kamu membawa kami ke sini supaya kami semua mati kelaparan. Kata-kata orang Israel itu sangat mengecewakan. Nampaknya mereka menyesal mengikuti Musa sebagai pemimpin mereka. Semua sungutan itu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang membela Musa dan Harun hamba-hambanya. Pada petang harinya, Musa dan Harun mengundang seluruh rakyat Israel. Sedang Harun berbicara, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Tetapi dari arah itu tiba-tiba bersinar kemuliaan Tuhan dalam awan. Akulah Tuhan yang memelihara engkau. Tuhan tidak membiarkan umatnya kelaparan. Ia berjanji akan memberikan daging pada waktu petang dan roti dari langit pada waktu pagi hari. Mereka dapat memperolehnya menurut peraturan tertentu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh dari arah laut menutupi perkemahan bangsa Israel. Burung itu sangat banyak sekali dan orang Israel dapat menangkapnya. Malam itu juga mereka memasak daging burung puyuh itu sebanyak-banyaknya sampai mereka makan kekenyangan. Pada pagi hari, waktu mereka bangun, di sekeliling halaman perkemahan mereka terdapat suatu yang halus seperti embun beku, seperti sisik. Mereka bertanya dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa itu? Itulah roti yang diturunkan Tuhan kepadamu untuk dimakan. Kata Musa, setiap orang boleh mengungut 1 gomer, kurang lebih 2 kilogram, dan jangan ditinggalkan sisanya sampai besok. Begitulah perintah Tuhan. Tetapi ada juga di antara mereka yang khawatir, jangan-jangan besok tidak ada lagi mana. Karena kekhawatiran itu, akhirnya mereka menyimpan mana untuk persediaan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan harinya, waktu mereka membuka panci tempat penyimpanan mana hasil pungutan kemarin, di situ telah penuh dengan ulat-ulat dan berbau busuk. Jadi makanan yang mereka simpan itu akhirnya busuk, dipenuhi dengan ulat-ulat. Musa sangat marah kepada orang-orang yang tidak taat itu, sebab setiap pagi Tuhan dengan setia menurunkan mana untuk mereka. Sebelum matahari terbit, mereka dapat mengambil mana untuk keperluan hari itu.
Mana itu akan meleleh terkena sinar matahari, tetapi pada hari ke-6 setiap orang boleh mengambil 2 gomer. Karena pada hari ke-7, Sabat yang ditetapkan pada hari perhentian, Tuhan tidak menurunkan mana untuk mereka. Mana yang disimpan untuk hari Sabat tidak busuk karena Tuhan yang memerintahkannya. Demikianlah Tuhan memberi daging dan roti kepada umatnya secara ajaib. Ia berkata, "Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Tujuan bangsa Israel bukanlah Gunung Sin, melainkan negeri Kanaan. Karena itu mereka harus berangkat lagi. Tenda-tenda dibongkar dan dilipat, kemudian diangkat oleh keledai-keledai. Dari tempat yang datar, bangsa Israel mendaki ke daerah pegunungan Rafidim. Di sana mereka tinggal untuk beberapa hari. Mereka menjadi lelah dan haus, padahal persediaan air yang dibawa sudah habis. "Berilah kami air untuk minum," tuntut mereka kepada Musa. Belum belajarkah mereka bahwa bukan kepada Musa mereka harus meminta, melainkan kepada Allah? Karena itu Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbantah-bantah dengan aku? Bukankah itu berarti mencobai Allah?" Kemudian Musa mengeluh kepada Tuhan, "Apakah yang harus kuperbuat untuk bangsa ini? Hampir saja mereka melempari aku dengan batu." "Majulah ke Gunung Horeb bersama-sama dengan tua-tua Israel," kata Tuhan. "Bawalah tongkatmu untuk memukul batu itu, dan akan keluar air daripadanya untuk memberi minum kepada orang banyak." Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dari batu yang keras itu keluar air yang berlimpah-limpah, sehingga bangsa Israel dapat minum. Betapa besar kasih Tuhan. Sungguh, Tuhan itu sabar dan terus-menerus memelihara umatnya. Dari cerita Alkitab yang kita baca hari ini, coba adik-adik ingat kembali bagaimana sikap orang Israel waktu mereka menghadapi kesulitan baru. Misalnya saat mendapatkan air yang pahit, atau saat tidak ada makanan dan tidak ada air. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan pemimpin mereka, yaitu Musa. Mereka juga mengucapkan perkataan-perkataan yang melawan Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan adik-adik sendiri? Pernahkah adik-adik menghadapi keadaan-keadaan yang sulit? Apa coba misalnya saat kita menginginkan sesuatu namun orang tua belum bisa membelikannya? Misalnya makanan yang kita sukai, atau baju yang baru, atau saat kita sakit hingga tidak bisa bersekolah atau beraktivitas yang lain seperti bermain dengan teman-teman. Bagaimana sikap kita saat menghadapi hal-hal tersebut? Apakah kita juga mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang tua seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel? Adik-adik, tahu nggak kalian bahwa sikap tersebut adalah pemberontakan kepada Tuhan? Kalian tahu tidak apa sikap yang bisa kita lakukan dalam keadaan tersebut? Dalam keadaan yang sulit, kita dapat berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kita juga harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Bersyukur dan berterima kasih adalah sikap yang lebih baik dan berguna daripada bersungut-sungut. Lebih baik menyanyikan lagu pujian daripada mengomel dan marah-marah. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Bapa segala terang
dan Ia berkenan memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang berasal dari surga. Menurut kalian, apa yang dirasakan oleh bangsa Israel saat melihat rombongan pasukan Mesir datang mendekat, sementara di depan mereka terbentang Laut Merah? Tentu mereka merasa takut, khawatir, dan bingung, karena seolah-olah tidak ada jalan untuk melarikan diri dari pasukan Mesir yang semakin datang mendekat, hendak menangkap dan membawa mereka kembali ke perbudakan. Pernahkah kalian menghadapi keadaan seperti bangsa Israel yang sepertinya tidak ada jalan keluar? Permasalahan yang ada terasa mustahil untuk diselesaikan. Bagaimana sikap kalian pada saat seperti itu? Merasa takut adalah hal yang wajar. Saat melihat bahaya datang, bangsa Israel dan Musa memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi keadaan tersebut. Bangsa Israel panik dan mengomel. Mereka menyesali keadaan bahwa mereka telah pergi meninggalkan Mesir. Sedangkan Musa memilih untuk tetap tenang. Ia menenangkan dan menghibur bangsa Israel sebab ia yakin Tuhan pasti menolong mereka. Bagaimanakah dengan adik-adik? Apakah adik-adik akan tetap tenang dan percaya pada pertolongan Tuhan pada saat menghadapi keadaan yang sulit? Setelah kalian menerima pertolongan Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur dan memujinya atas perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib. Dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Dan apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kami dapat mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan bersama Kak Petrina. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami. Tuhan, tolong kami untuk aktivitas kami ke depan sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap nyata di setiap kami. Berkatilah Papa, Mama, saudara-saudara kami. Berkatilah teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah Smiling Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.